Kenapa kok ini pabriknya cuma berjalan cuma 3 tahun, Mbak? Assalamualaikum. Permisi. Islam Muslim mau bukan? Muslim mau bukan? Iya. Permisi, ini dengan siapa dulu? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaman ittaba al-huda. Buat teman-teman yang muslim dan juga non-muslim, dan juga salamun ala dari mukminin untuk semua makhluk yang ada di sini, untuk yang makhluk-makhluk muslim. Kembali lagi bersama saya Mas Al, dan juga sebelah saya ini Mas Jafar, dan juga Ki Pangganor. Mana? Woi. Siap. Siap Ki Pangganor? Siap. Oke, siap sekali Ki Pangganor ya. Sekarang kali ini kita spesial banget, kita telah meng-ACC requestan dari teman-teman, yaitu sekarang kita berada di pabrik gula di CB Comal Baru. Dan pada kali ini spesial banget karena kami ini kolaborasi dengan sahabat goib, yaitu channelnya Habib Nazim yang sekarang sudah monetis, sudah mencapai 3000 subscriber. Luar biasa sekali. Dan gak usah lama-lama Mas Jafar, kita langsung bergabung dengan Habib Nazimnya ya Mas Jafar, ditemani oleh Mas Falah juga. Mungkin langsung ayo kita. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Falah. Gimana Bib? Kabarnya Bib? Oh iya. Kabarnya gimana Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya mungkin di rumah ada kesibukan apa itu apa? Kalau kesibukan sih sementara ini masih syuting-syuting biasa ya. Oh iya. Masih syuting-syuting biasa. Ya, begitulah. Dan mungkin editing ya mungkin ya. Ya, Video ya? ngedit segala macam sendiri semua. Oh iya. Mandiri. Oh mandiri ya. Tapi mungkin kalau mikirin yang di sana mungkin Gak usah dipikirin dah. nggak usah dipikirin ya teman-teman. Mungkin Bib sedikit ya mungkin persiapan sebelum datang ke sini, karena ini kan mungkin banyak yang menilai katanya tempatnya terlalu angker, bahkan juga teman-teman saya kadang ada yang kemarin yang menyarankan Masul jangan di situ deh, saya yang lain aja, itu terlalu berbahaya gitu. Mungkin dari Habibnya sendiri sebelum berangkat ke sini ada persiapan apa gitu di rumah apa gimana Bib? Kalau persiapan sih tadi nggak ada persiapan sih ya, paling cuma udah dibaca maulid doang. Maulid Simtud Duror, karena buat keselamatan kita semua di sini ya pastinya. Terus juga ya tadi barusan datang itu tenaganya itu benar-benar menghantam badan gitu loh. Yang ada di sini. Oh. Jadi energi yang di sini tadi benar-benar ini sampai masih deg-degan masih. Jadi ya karena energinya cukup kental banget sih di sini. Jadi ya insya Allah ya
aman semua sih. Insya Allah aman ya Bib. Ya mungkin saya bertanya juga kepada Mas Falah. Mungkin Mas Falah dari penglihatan mata batin jenengan, mungkin ketika baru kita pertama datang ke sini ini auranya seperti apa, atau mungkin penunggu-penunggu yang menonjol itu seperti apa Mas Falah, dan mungkin ada yang mau disampaikan buat penonton juga Mas Falah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sahabat Gaib ya Bib ya, untuk dari Mas Miftah, Mas Falah jelaskan bahwa di sini memang betul-betul auranya itu kuat banget dan banyak sosok-sosok makhluk asal, banyak wanita tua yang mukanya hancur juga ada sosok ular siluman juga ada, dan banyak tinggi besar pun juga ada. Jadi sangat betul-betul luar biasa. Harus bisa jaga kontrol semua yang dari tim. Itu aja sih. Ya mungkin Bib, saya kalau melihat konten-konten jenengan itu kan biasanya ada penelusurannya ya Bib ya, jalan-jalan ya. Mumpung di sini saya bersama Jafar ini sedang ditemani oleh Habib Nazim, ini saya juga pengen lah apa kalau penelusuran itu kayak apa sih. Bisa Bib mungkin temani saya menelusuri ini Bib, bangunan di belakang ini Bib. Ini kan juga termasuk salah satu bekas kantor dari pabrik gula. Ini mungkin Terbengkalai ya. iya udah terbengkalai banget sampai tapi bangunnya masih kokoh gitu. Tapi merinding sih, serius. Merinding. Nengok ke belakang itu rasanya merinding banget, serius. Tapi gimana Bib kalau temani saya masuk ke dalam Bib? Sendirian pun juga nggak masalah. Mas Falah juga temani Mas Falah ya, sembari mengobrol. Oke teman-teman, boleh ikut, silahkan, kamera di depan kami aja. Ya mungkin Mas Falah, ini kan bangunannya sebenarnya udah cukup. Ya kamera hati-hati ya jalannya. Ini kan sebenarnya kayak bangunannya kan udah tua banget, tapi kok kayak masih iya masih terlihat kokoh banget. Itu mungkin kalau dari Mas Falah ada nggak kayak gaib-gaibnya atau gimana Mas Falah? Memang betul-betul ada sangkutan dengan energi gaibnya sudah ada, benar sekali. Namun ternyata walaupun udah lama dihuni kosong ya, nggak ada penghuninya, jadi lebih fokus ke gaibnya. Mungkin kita bisa ke ruangan sebelah mana ya? Sebelah sini aja Mas Falah. Itu sangat luar biasa, auranya kental banget, auranya itu panas. Ini ya, gimana aja benturan tenaga. Nah, di Natalan ya Bib ya. Kamera dekat lagi aja. Mana-mana apa? Benturan tuh. Gimana Bib tadi? Itu tadi apa Bib? Benturan energi sama baru kaget sih baru masuk. Aman. Bangunannya sudah Udah pada roboh ya. Bolong-bolong. Mungkin Mas Falah di sini penunggunya apa Mas Falah? Kalau yang di sini Mas Falah? dari lihat mata batin saya memang banyak sosok bayangan hitam dan sosok wanita tuanya di sini. Ada sangkut pautnya dengan dulunya ditempati oleh orang Belanda begitu atau enggak Mas Falah? Ya memang dulunya ada sih, cuman ya mungkin banyak aura gesekannya. Kalau aura gesekan itu berarti kayak negatif sama positif begitu atau gimana Mas Falah? Itu auranya liur negatif semua. Mungkin dari Mas Jafar, dari yang Anda rasakan ketika masuk ke ruangan seperti ini, ada yang mau disampaikan Mas Jafar? Untuk ruangan di sini auranya negatif semua, benar yang dikatakan Mbah Falah, itu pure auranya negatif semua. Di sini sosoknya ada anak kecil. Anak kecil itu tangannya itu patah atau hilang. Tangannya itu hilang. Jadi dia yang satunya akan ada tangannya, yang satunya itu enggak ada tangannya. Itu. Jadi yang penduran sama Habib Nadim memang auranya itu kental banget Habib.
auranya itu negatif semua Bib. Iya tadi sih waktu deket memang kayak sosok wanita ya, penunggu bagian belakang kayaknya tadi arahnya dari situ sih. Nyerang terus habis itu pergi langsung. Makanya ini lagi aman sih, udah kontrol aman. Tapi ini aman Bib. Aman. Ya teman-teman, coba kita mungkin ke ruang situ ya Bib ya. Silakan kamera ke situ. Ini teman-teman emang bangunannya, wah sampahnya juga banyak. Ini kotorannya banyak banget. Ada yang mau disampaikan Mas Pola terkait di sini Mas Pola? Betul-betul kental sekali auranya dan bangunannya sangat kuno, memang era zaman Belanda. Coba lihat perhatikan kan bangunannya masih kokoh banget. Bahkan itu untuk peta dari pabriknya sendiri masih ada. Pada zaman era Belanda kan Pada zaman Belanda. ini peta asli dari pada zaman Belanda. Oh iya. Perhatikan coba kamera. Iya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini apa peta ini dibuat dulu banget ya Mas Falah ya. Tapi masih ini terlihat masih bagus loh. Enggak itu ya. Mungkin kalau secara goibnya kenapa ini Mas Falah? Kok masih kokoh gitu Mas Falah? Memang ada suatu energi yang masuk, jadi untuk lebih kokohnya papan di sini. Oh. Jadi kayak ada energi yang masuk ke bendanya ya. Jadi memperkuat gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Bib, saya melihat jenengan ini kayak tampilannya beda. Ini jenengan memakai apa ini? Bib? Spesial Merry Christmas. Karena ini kita syutingnya ini di tanggal 25 ya, 25 Desember. Jadi ini Habib menggunakan apa ini namanya? Ya topi Santa Claus. Sandal gas ya. Oke. Biar ngerame-ngeramein ya Bib ya. Iya, sebenarnya ya toleransi beragama aja sih. Jadi ya, intinya jangan karena ucapan selamat terus bikin kalian itu ribut segala macam. Kita ya menghormati sesama lah gitu. Ya balik lagi ke diri masing-masing. Intinya kalau emang udah iman ya nggak bisa dipatahkan dengan hanya selamat Natal. Sebelum dibuka ini kami tutup, mungkin dari Kipang Kantor ada yang mau disampaikan. Dari tadi kayaknya diem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Habib Nadim dan Mas Falah atas kesempatan waktunya bisa hadir di channel kami, bisa berkolaborasi. Sebelumnya saya mau izin Bib, saya mau sedikit pamer ilmu yang jenengan kemarin ajarin gitu. Apa sih? Yang sulap dompet itu. Oh, sulap dompet. Iya. Terus Amit. gimana? Silahkan nggak apa-apa. Berarti kemarin baru diajarin sama Habibnya. Oke, mantap. Agak saya variasi sedikit lah. Mau divariasi. Oke. Bisa dilihat kamera. Enggak, sebelum Kipang Kantor. Emangnya sebelum divariasi biasanya seperti apa? Biasanya itu dompetnya menyala. Itu ya. Kalau saya Beda. iya beda. Divariasi. Oke, coba mungkin kamera bisa lihat mendekat. Mau yang dilakukan Kipang Kantor seperti apa? Ini kan kosong ya. Terus kosong. Tetap kosong. Tanggal 2 ya, mungkin kali ya. Itu tanggal 2 ini. Udah lah males. Hebat. Plus. Oke. Boleh lah. Boleh lah ya Bib. Tapi setelah melihat ini saya mungkin malah bukannya kagum, tapi malah saya kasihan Bib. Karena mungkin karena mungkin ini tanggal tua ya, 25 ya. Jadi aduh lagi liburan malah nggak pegang uang, aduh pusing. Itu tadi gimana Bib? Gagal berarti ya Bib sulapnya Bib? Iya, berarti dia menciptakan trik baru. Trik baru ya. Iya, untuk masa depan. depan. Nggak tahu kapan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu di pembukaan ya. Dan mungkin kalian penasaran di sesi uji nyalin, di sesi mediumisasi nanti Habib ini akan berperan sebagai apa. Mungkin kalian penasaran yang sudah subscribe ke Habib Nadim, sahabat goib.
Kalau kalian penasaran akan seperti apa nanti Habib Nadim di sesi berikutnya, tetap saksikan Al Project. Tetap di Al Project, salam Al Project. Salam. Oke teman-teman, kita masuk di sesi yang pertama, yaitu kita uji nyali. Kali ini bersama dengan subscriber lama kita. Ini adalah Mas Aji ya Mas Aji. Ini Mas Aji sudah pernah menjadi uji nyali ketika di makam Bojong Nangka ya Mas Aji ya. Mbah Petinggi. Dan sekarang ini di CB beliau ingin merasakan menjadi uji nyali lagi. Gimana Mas Aji? Kok Anda pengen jadi uji nyali ini? Kenapa le? Karena saya Penasaran atau gimana? bisa diceritakan. Tapi memang mungkin kayak pengen jadi uji nyali gitu. Iya. Jadi bukannya gimana-gimana. Maksudnya gimana ya? Satu, saya biar berani. Walaupun saya beratnya ya. Jadi Mas Haji ini pengen menaikkan terus agar terus berani gitu ya, nggak takutan ya. Oke Mas Haji, seperti biasa di ujian ini Anda nanti akan ditinggal dan hanya Anda akan ditinggali ini center untuk nanti bisa memberikan cahaya ke tempat-tempat yang mungkin dituju oleh Mas Haji agar teman-teman juga bisa lihat, dan nanti juga Anda saya kasih lilin untuk menerangi wajah Anda agar saya bisa memantau dari kejauhan Mas Haji. Jadi Anda nanti terlihat. Kalau nanti juga setelah durasi agak lama juga saya akan menyamperi Anda ke sini Mas Haji. Jadi nanti tetap Anda akan saya sampan di sini. Mungkin seperti itu teman-teman, kita langsung tinggal Mas Haji. Saya akan bekali Anda mikrofon untuk merekam suara Anda. Ceritakan apa yang dirasakan di sini ya Mas Haji ya. Rasanya mending grogi banget guys. Ini jendok men, youtuber pelit men. Ada ruangan banyak kelelawar juga ya. Ini ruangan, ini kosong. Ini berarti tepatnya di pabrik gula Comal Baru Pemalang. Bangunannya itu pada rusak ya. Tuh. Pada kroak. Tuh. Ini di sini ada apa ya? Kayak sejenis. Ini nih tepatnya kamera kayaknya kelihatan enggak? Lubang bawah tanah bekas peninggalan Belanda. Kalau yang saya rasakan sih satu doang, cuma satu, grogi, ditinggal sendirian di tempat kayak gini ya. Pasti ya teman-teman bisa bayangin lah, jangankan di tempat kayak gini, ibaratnya di jalan yang sepi aja bisa jadi ngeper, apalagi di gedung peninggalan Belanda. Ini di pojok ada itu ya, apa namanya, WC tua, tapi kamera nggak sampai ke sana. Itu ada suara guys, tapi di ruangan sini, tapi saya nggak tahu suara apa. Kayak ada yang ngelempar apa gitu. Ada suara guys, asli orang goroh. Ya Allah, diborak ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada bayangan hitam, guys. Ada suara juga. Itu. Tapi saya kurang paham ini suara apa. Ada yang ngintip juga, guys. Kayak seperti sosok ya, guys. Tapi nggak mau wujud, cuma ada bayangannya aja, guys. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ini di sini tadi ada bayangannya, guys. Saya juga tadi sempat, nanti buat teman-teman yang nggak percaya kalau hantu itu bisa nampak di HP atau di kamera HP, nanti saya bisa kirimkan fotonya. Soalnya saya tadi nggak sengaja lagi foto-foto, ada penampakan yang tepatnya itu lebih menampak tapi agak tipis ya, guys. Dadane sesak menah. Ganti bahasa, guys. Ngomong bahasa Indonesia terus grogi. Ini saya merasakan hawa kental nih di sini nih, di lubang bawah tanah. Ini asli ya, guys. Orang gorowan ki. Ada suara, guys. Masih ada suara. Tadi ada sosok bayangan lagi ya, guys. Tapi agak kecil, kayak anak kecil gitu. Tapi nggak tahu ini mau nyamperin apa enggak. Saya kurang paham soalnya. Saya termasuk bukan orang yang peka sama hal-hal kayak gituan. Makanya saya beranikan diri untuk mencoba untuk uji nyali, walaupun mending grogi. Ini kalau saya lihat-lihat sih banyak sarang lawet ya, kalau bahasanya orang Pemalang itu lawet. Tapi saya kurang paham juga. Beda daerah biasanya beda bahasa sih. Ini kamera kelihatan gak sih? Ini masih apa ya, tanaman tebu itu masih banyak banget tapi masih kecil-kecil. Ini tepatnya itu di pinggir pas perkebunan tebu kalau nggak salah. Ada juga bangunan tua itu tapi kayaknya nggak kelihatan. Kalau saya rasain sih di sini hawanya gimana ya? Sedikit panas tapi nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ada suara lagi, guys. Tapi saya nggak tahu itu suara apa. Ada sosok ya, guys. Ada masih banyak suara-suara tapi kurang paham, kayak mau wujud tapi nggak tahu ya. Ada suara orang jalan di gedung ini nih, berarti di pinggir ruangan ini masih ada. Suaranya jelas banget. Dadanya udah mulai sesak nih. Saya aslinya pengen duduk tapi takutnya kamera nggak sampai ke sini loh. Padahal ini ada kursi, bisa buat rebahan ya, guys, itu panjang. Kepo juga sama ruangan bawah tanah ini, tapi saya nggak berani turun karena itu bisa membahayakan diri saya sendiri, bukan di gandul. Ya siap, Pak. Oke. Ke depan lagi Mas Haji. Lighting, iya. Oke. Oke teman-teman. Jadi
Tadi saya bersama Mas Zafar, mantau dari kejauhan ya Mas Zafar. Ini katanya Mas Zafar kayak ada yang mendekat. Mungkin bisa diceritakan Mas Zafar. Tadi kelihatan jenengan seperti apa? Iya, tadi kita lihat di kejauhan ada sosok yang ingin mendekati mediator uji nyali kita. Ada sosok yang ingin mendekati peserta uji nyali kita. Memang itu sosoknya berbentuk orang tua, nenek-nenek, rambutnya panjang tuh, tapi mukanya nggak beraturan, penuh bercak darah. Itu dari tadi di belakang Mas Haji, di situ di pojok terus, di sana sambil mantau Mas Haji peserta uji nyali kita. Dan tadi sempat ada yang ingin menukangi Mas Haji, tapi alhamdulillah tidak menukangi karena iman beliau ini kuat sekali dengan hal-hal seperti itu. Jadi bener Mas Haji, Anda merasakan kayak ada yang mau nempel-nempel gitu ya Mas Zafar, apa enggak? Soalnya kelihatannya Mas Zafar katanya ada yang mau nempel-nempel. Kalau saya yang saya rasakan sih nomor satu itu banyak yang kayak suara-suara orang jalan gitu loh Bang. Maksudnya loh. Iya. Kayak misalnya kayak gini nih, maaf ya teman-teman, saya contohin kayak gini. Kayak yang napak gitulah kalau bahasa orang Pemalang itu, ya tapakan kaki gitu. Terus tadi pas saya kamera nggak tahu kelihatan tuh, pas saya nyorot ke ruang bawah tanah, di situ ada ruang bawah tanah, nanti kita sorot. Ada ini, ada lubang di belakangnya ya. Coba saya pengen lihat Mas Haji. Ini di Oh ini, lubang bawah tanah ya. oh ini. Oke, kamera bisa lihat dekat lagi. Kamera tolong ke bawah. Ini kita nggak usah ke bawah ya Mas Zafar? Nggak usah. Cukup kamera aja ya. Mungkin bisa ke situ lagi kamera. Kayaknya tempat pembuangan sampah. Tapi kayak ada ruangan apa gitu ya Mas Zafar? Gudang apa sih ya? Kayak gudang. Coba mungkin kamera bisa sedikit ngambil gambar yang di dalam kamera. Mungkin bisa ya kamera. Nggak, dulu kamera. Coba. Bentar, dulu kamera. Ya, sabar. Coba saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaman itabal huda. Salamun alamin itabal huda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamera ke sini. Ya. Ini ternyata ada ruangan di bawah ini. Wow. Kamera coba lihat itu. Ini mistis banget. Wah, iya. Coba itu. Ini luar biasa banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Ini takutnya ada ular ini. Oke, ke atas ya. Ya, oke. Mungkin Bener kan yang saya ceritakan tadi, ada ruang bawah tanah. oh iya. Ini Mas Zafar mungkin bisa ceritakan Mas Zafar itu di bawahnya apa sebenarnya itu? Kayak udah berantakan banget tapi kayak bekas apa begitu ya. Jadi di ruang bawah tanah ini itu gudang, dan sekarang di situ dihuni oleh sosok siluman ular. Itu yang konon katanya di sini tuh penuh dengan sosok siluman ular. Itu sarangnya di sini, dan sosok siluman ular yang raksasa itu di pabrik sana, di bawah cerobong asap. Berarti ibarat kalau di sana itu kerajaan ular, kalau di sini gerbang. Di sini sana itu gerbang. Nah, di sini tempat semayamnya pasukan-pasukan siluman ular tersebut. Boleh saya tunjukkan? Saya tadi juga ya Mas ya. Tadi kan pertama nih ada kayak suara orang jalan-jalan ya. Ibaratnya jalan kaki gitulah, napak. Saya juga kayak ada tapi itu suaranya itu, makanya saya tadi kesini terus sih Mas. Makanya saya kepo sama ini itu
karena suara itu dari sini mas, terus terang. Tapi kalau di situ saya nggak ngerasain, cuman pas di itu lampu itu saya kayak ngerasain ada yang aura apalah kayak angin gitu. Tapi nggak sempet sampai bawah gitu loh. Maksud nggak? Yang penting bukan aura kasih ya, Bukan. kasih. Kalau aura kasih Kipangganor. Oh itu. Iya. Yang kotos banget itu. Oke, teman-teman, apa ya? Saya kayak ngerasa, ini di dada kayak dek gitu mas. Ini nek, dadanya nek. Memang bener di sini tempatnya. Saya yang nggak tahu aja bisa merasakan ini mas Zafar. Di sini tuh yang dari awal memang benar-benar auranya itu aura negatif semua gitu, auranya memang benar-benar negatif semua. Nah, untuk tadi Mas Haji yang terdengar dari depan itu suara hendakan kaki, itu suara hendakan kaki tentara Mas Haji. Oh ya, sepatunya ibaratnya gitu ya. Itu suara memang di sini di sana ada pasukan tentara. Di sana memang ada pasukan tentara. Ini tempat ini pada waktu zaman dulu digunakan untuk markas tentara. Di sana. Kayak udah mau pengen keluar dulu lah. Mungkin cukup ya teman-teman untuk uji nyalinya. Saya juga merasa gitu mas Zafar, kayak mau pengen minum dulu lah, kayak sesek banget mas Zafar. Oke teman-teman, itulah uji nyalinya. Mas Haji terima kasih selaku subscriber sudah mau menjadi peserta uji nyali. Padahal ini tempatnya serem banget. Anda saya akui hebat karena mau menjadi peserta uji nyali. Barangkali kalian teman-teman subscriber ingin menjadi peserta uji nyali di next video, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan mungkin seperti itu ya Mas Zafar. Setelah ini kita akan masuk di penarikan barang. Apakah kalian mungkin kepo seperti apa yang akan ditarik, dan mungkin kalian penasaran akan seperti apakah Nadhim Habsyi dan juga Mas Falah di konten Al Project ini. Tetap saksikan Al Project karena setelah ini penarikan barang nanti akan ditemani oleh Habib Nadhim. Mungkin seperti itu. Kalian penasaran? Jangan skip, terus tonton Al Project. Salam Al Project. Salam. Oke teman-teman, kali ini kita masuk di sesi kedua yaitu penarikan barang. Dan kali ini Kipangganor ingin mencoba ilmunya lagi ya Kipangganor. Iya, kemarin sudah bertapa kira-kira ya hampir seminggu lah. Itu saya nggak makan nasi. Gak makan nasi? Iya, tapa itu apa namanya, tirakat. Oh tirakat. Nggak makan nasi selama seminggu. Tapi makan itu pizza, hamburger, sama yang mahal-mahal lah pokoknya, lidah-lidah orang kaya gitu. Jadi nggak makan nasi tapi makan pizza gitu ya mas ya. Oh luar biasa, itu tirakatnya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan kali ini akan dipraktekkan untuk menarikan barang. Barangnya itu agak sulit didapat ya, agak susah. Jadi perlu memang tirakatnya banyak, terus mengeluarkan tenaga banyak, juga jurusnya mungkin lebih atraktif. Oke, mungkin sebelumnya Kipangganor ini bisa diceritakan nggak ini apa nih? Kalau Habib Nadhim kan itu kan topik Christmas ya. Ini kalau dengan apa ini? Memperingati Hari Pramuka, walaupun masih nanti ya. Yang penting, soalnya kemarin itu bongkar-bongkar kenangan ya, itu nemu ini. Oh, langsung ingat Hari Pramuka. Iya gitu. Luar biasa. Beliau sangat cinta pramuka ya mas ya. Iya. Dan sekarang saya kan biasanya kalau ujinya kalau ini apa penarikan barang bersama Kipangganor kayak kemarin pas di Widuri Bib, itu saya biasanya apa ya kayak pengen nampol gitu Bib, kayak kesel gitu loh, ada aja lawakannya gitu Bib. Dan kali ini saya pengen mungkin teman-teman ya Habib Nadhim yang menemani Kipangganor untuk penarikan barang. Mungkin seperti apalah ekspresinya Habib Nadhim ya ketika melihat Kipangganor menarik barang. Mungkin seperti itu. Jadi yang memimpin host di penarikan barang kali ini adalah Habib Nadhim. Begitu ya Bib ya? Ya. Siap Bib? Siap. Oke. Langsung diganti hostnya oleh Habib Nadhim ya. Saya close dulu lah. Silahkan Bib. Oke, siap. Oke, ini kita mau penarikan di mana nih Kipangganor? Mungkin ya sebelah pintu itu ada sebuah pusaka ya, yang lumayan hebat lah kekuatannya itu. Oke. Bisa Kita langsung ke sana. Oh ya. Oke, siap.
Oke teman-teman, kita bakal penarikan ya barang Petapa Genit. Jiraya, ini kayaknya masih saudara sama Jiraya ya? Ya, Oh Simba, berarti masih satu keturunan gitu ya? Oke. Gimana nih, persiapannya apa dulu nih? ya ada tirakatnya, ada pokoknya macam-macam lah. Oke, ini Karena untuk persiapan penarikannya keberanian aja lah, keyakinan. siap. Kita kasih waktu buat konsentrasi. Oke, peregangan otot. Iya. Oke teman-teman, ini lagi dimulai ya penarikannya oleh Ki Pangganor. Kayaknya energinya memang bener-bener Wis. Wis, apa itu? Gimana? Udah dapat? Apa itu? Dapatnya handphone. Ini bukan handphone sembarangan ya. Jadi ini itu ibarat sebuah pusaka orang dulu. Kalau orang dulu itu memakai keris ya. Jadi kemana-mana itu bawa keris. Ya, dia merasa aman, merasa lebih kuat lah. Nah, kalau orang sekarang itu bawanya ini. Ya, jadi kemana-mana bawa ini. Kalau nggak bawa ini, orang akan kebingungan, akan kerepotan. Jadi seperti itu. Dan ini pun bisa untuk menguasai dunia ya. Bisa untuk menguasai dunia ini ya. Tergantung bagaimana kita mengoperasikannya ya, menjalankannya gitu. Menjalankannya. Oke. Terus ini kayaknya isiannya apa ini di dalam HP ini? Pusaka. Itu rahasia kayak. Rahasia. Itu medeni. Oh, medeni. Oke. Oke, kita ke sana ya, teman-teman. Karena situasinya di sini hujan ya. Terus banget. Gimana ini Ki Pangganor? Mungkin itu ya, saya masih agak ngos-ngosan gitu ya. Karena ini energinya benar-benar besar sekali. Besar Ya. banget ya. Ya, mungkin untuk saya cukup lah karena masih ngos-ngosan. Oke. Berarti ini udah selesai nih. Nggak mau menarik lagi. Kali aja dapat laptop gitu. Enggak lah, nanti di toko lah. Oke, siap. Oke, teman-teman, gimana ini? Di closing aja. Oke, teman-teman, mungkin tadi ya dari Ki Pangganor penarikannya dan alhamdulillah sudah mendapatkan satu buah handphone. Kita langsung ke sesi berikutnya aja ya, ke sesi mediumisasi. Saksikan terus Al Project. Oke teman-teman, kita masuk di sesi yang menegangkan ya Mas Jafar, karena kita kali ini di sesi mediumisasi. Kita akan mencari info mengapa kok pabrik ini hanya berjalan selama 3 tahun, dan dulunya ini seperti apa sebelum menjadi pabrik, dan kenapa kok bangunannya sampai hari ini masih kokoh. Itu apakah ada kekuatan gaibnya atau tidak, nanti kita akan ungkap di sesi mediumisasi kali ini. Dan kali ini spesial sekali karena kita sedang kolaborasi dengan channel Sahabat Nadim, yaitu channel Sahabat Goib, adminnya Habib Nadim. Kali ini spesial banget karena mediator pertama oleh Mas Faris dan kemudian mediator kedua oleh Habib Nadim ditemani bersama Mbah Falah. Silahkan kepada Habib Nadim dan Mas Falah untuk masuk bergabung kepada kami untuk bersiap-siap melakukan mediumisasi. Ya mungkin sebelumnya Bib, mungkin kan kalau saya melihat di channel jenengan ya Bib ya, ini kan jenengan selalu menjadi host, bahkan mungkin kayaknya tidak pernah menjadi mediator ya Bib ya. Mungkin teman-teman yang menonton mungkin bingung, kenapa kok tiba-tiba Habib Nadim ketika collab bersama Project malah menjadi mediator. Mungkin bertanya-tanya lah, mungkin bisa dijelaskan Bib, biar penonton ini tahu yang sebenarnya lah mungkin. Jadi alasan kenapa di channel Sahabat Goib itu saya jadi host dikarenakan memang tidak ingin diketahui sama orang. Dan untuk di channel Al Project ini kenapa saya menawarkan diri untuk menjadi mediator, karena untuk menunjukkan sisi lain daripada Nadim Habsyi gitu. Jadi nggak cuman yang host-host biasa. Sebenarnya ada sih beberapa episode, mungkin penonton Sahabat Goib juga nonton video ini ya, itu di Widuri sama di Comal. Memang itu udah di luar konsep,
Jadi benar-benar di situ itu udah nggak bisa ngontrol. Cuman selain itu ya alhamdulillah bisa ngontrol. Ya, jadi teman-teman mungkin itu alasannya ya, karena kenapa kok Habib Nadim ketika collab bersama kami Project menawarkan diri untuk menjadi mediator, karena Habib Nadim ingin menunjukkan sisi lain. Karena yang mungkin yang sering kalian lihat itu adalah Habib Nadim sebagai host, dan kali ini kalian mungkin akan melihat nanti di mediator kedua Habib Nadim akan menjadi mediator dan sudah ada yang mendampingi, yaitu Mas Walah. Mungkin Mas Walah ada yang mau disampaikan buat mediator kita kali ini, yaitu Mas Faris dan juga Habib Nadim. Silakan. Ya, yang saya sampaikan, jaga kondisi keadaan, karena ini tempatnya pakai apa, keramik ya, apa ubin ya, itu memang keras, makanya jaga kondisi biar nggak kelepasan ataupun bahaya pada diri masing-masing. Harus bisa ngontrol biar selamat sampai tujuan. Yang penting kan isinya, bukan apa namanya itunya. Jadi yang penting isinya bisa terungkap semua dan pakai santai ya, harus santai aja. Yang penting energinya masuk dan kita kuasai energi tersebut. Jangan kita yang dikuasai energi, tapi yang kita yang menguasai energi. Ya, cukup aja itu. Oke teman-teman, itu mungkin dari Mas Jafar ada yang mau ditambahkan atau mungkin cukup? Untuk teman-teman baik yang nonton Project maupun sahabat Goib, ini adalah ini momen-momen yang spesial yang dimana Habib Nadim itu sebagai mediator. Tuh, ini memang yang spesial. Untuk pesan mediator untuk Mas Fari sendiri, biasa kontrol, jaga hati, jangan sampai baperan, apalagi keluar dari grup WA, ya. Dan tolong jangan kemakan orang lain, omongan termasuknya. Siap? Siap. Oke teman-teman, sudah siap? Kita langsung ke mediator pertama, yaitu Mas Faris. Dan nanti setelah Mas Faris, yaitu Habib Nadim akan menjadi mediator. Silahkan bisa dimulai Mas Jafar. Silahkan tempatkan posisinya. Mas Falah untuk tolong dampingi ya Mas Falah ya. Tenang ya. Assalamualaikum. Permisi. Udah bisa bicara belum ini? Permisi. Mohon maaf, ini kami teman-teman di sini mau ikut berkunjung ke sini, boleh nggak? Mboten angsal. Lah kami kan sebagai bangsa manusia kesini kan ingin satu rahim, ingin saling mengenal. Kenapa nggak boleh, Mbak? Kita mengganggunya kenapa? Mengganggunya apanya? Kami nggak merusak bangunan, kami juga kayaknya nggak ngapa-ngapain. Kami di sini cuma berjalan-jalan, ganggunya pripun nanti diperbaiki. Pripun? Jadi jelaskan. Supaya bisa diperbaiki, gitu loh Mbak. Yang pabrik itu ya, ya Mbak. Mas Jafar, ini yang masuk apa? Sosok siluman ular yang tumbuh di Kontrol nafas. kontrol nafas. Kontrol nafas Mas Faris. Ya, tenang. Ya, Duduk. tenang. Ya. Ya, Pak, santai aja. Ya. Ya boleh. Ini yang masuk Mas Falah, sosoknya apa Mas Falah? Ini siluman ular memang untuk wanita ya. Nyai siluman ular. Namanya siapa? Kalau boleh tahu. Nyai siapa?
Enggak apa-apa. Banyak yang nunggu di pabrik itu ya Mbak? Yang biasa bersemayam di bawah serobong pabrik ya? Ya apa? Tidak apa-apa. Teman-teman ini mungkin kayaknya nggak mau diajak edukasi ya. Oke. Apa-apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, wes sudah cukup. Berdiri, duduk, minum. Cukup. Nggak apa. Kontrol. Oh, tangannya sakit. Mungkin ya mungkin break dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita mencoba sosok lain yang ada di sini. Mungkin yang bisa diajak edukasi. Silakan Mas Far. Permisi Mbak, bisa bicara? Permisi Mbak, bisa bicara? Dengan namanya Mbak siapa Mbak? Aki. Jendan? Aki. Oh, Raja Aki. Aki, ini Akinya ini di mana tempat singgahnya Aki? Di pojok. Iya, di bangunan ini Ki. Oke. Aki, Aki ini di sini udah berapa lama? Sebelum pabrik ini dibangun, apa setelah pabrik ini dibangun? Setelah. Tadinya di mana sebelum di sini? Bisa keras lagi Mbak, bicaranya biar saya dengar Mbak. Telepon? Kayaknya suaranya bisa dikerasin nggak bisa? Mbak, suaranya bisa kerasin lagi ya Mbak? Ya. Mbah, Mbah ini berarti kalau setelah pabrik ini dibangun berarti kira-kira berapa tahun Mbahnya di sini? Awalan. Telepon? Awalan. 2 bulan. Awalan. Oh, awalan pabrik ini dibangun. Mbahnya di sini. Iya. Sebelumnya berarti di mana? Di pemandian. Oh, di belakangnya pemandian. Oh, terus kenapa kok pindah ke sini, Mbak? Ya, pengen. Oh, pengen. Mbahnya penunggu di sini apa ada yang lebih menunggu lagi? Ada yang lebih tua dari Mbah? Di mana itu singgahnya, Mbak? Nengkene. Telepon? Nengkene. Di sini sama. Iya. Mbahnya tahu nggak kenapa kok ini pabriknya cuma berjalan cuma 3 tahun, Mbah? Karena nasi ora seneng. Ada yang nggak suka. Iya. Siapa itu, Mbah? Pabrik sing nang kono. Pabrik yang di sana. Yang di mana itu, Mbah? Pangkaniko. Di mana Mas Jafar? Sana. Itu mana itu? Berarti pabrik itu kan bukan. Berarti di pabriknya itu Sama-sama pabrik di sini tapi
jadi ada pabrik ini punya saingan gitu mbak, nggak suka, terus berhenti. Emang kenapa dari goibnya ada yang ngirim apa begitu atau gimana mbak? Iya. Ngirim apa mbak? Kurang paham. Oke. Jadi ini pabrik bangkrut ini karena ada yang nggak suka dan mengirim semacam goib-goib gitu mbak. Kamera, dekat kamera. Oke, cukup. Ya, ini proses netralisirnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang kalian tunggu-tunggu. Habib Nadim kali ini mencoba menjadi mediator. Saya mengamati Habib Nadim dari tadi ini kayak bengong-bengong begitu, Bib. Kenapa, Bib? Mungkin, Bib. Jadi, Lanjutin aja. oh iya, mungkin. Tapi bisa dilakukan, Bib, mediatornya, Bib. Bisa. Dan Mbak Falah mungkin bisa. Insya Allah bisa. Oke, langsung saja karena kalian mungkin sudah tidak sabar untuk menontonnya. Silahkan Mbak Falah, bisa langsung dilakukan. Muslim mau bukan? Muslim mau bukan? Iya. Permisi, ini dengan siapa dulu? Siapa? Boleh tahu namanya siapa? Kalian mau apa di sini? Ya nanti tak jelaskan, makanya saya tuh yang ditanya dulu. Namanya siapa dulu? Tahu. Oke, mohon maaf, kami permisi di sini. Tujuan kami pertama satu ingin berkunjung di tempat sini, ingin silaturahim. Karena kami bangsa manusia sebagai khalifah untuk mengatur bumi ini, makanya kami berkunjung ke tempat-tempat di mana kami bisa berkunjung. Oh, kami mengganggu. Mengganggunya kenapa? Nanti saya perbaiki mungkin. Mengganggunya kenapa? Kalian istirahat. Oh, mengganggu istirahatnya. Oke, mohon maaf ya Mbah ya. Mbah mungkin boleh tanya-tanya dikit nggak Mbah? Buat informasi bangsa manusia Mbah. Biar ini kan banyak yang bingung. Kamera bisa mendekat kamera. Ini kan banyak yang bingung ya Mbah. Katanya ini kok pabrik cuma 3 tahun berjalannya Mbah. Ini kok kenapa sih? Kayak jarang banget gitu loh Mbah. Mbah tahu nggak Mbah? Di sini pembuatan pabrik tumbal. Oh, pembuatannya nggak memakan tumbal. Mbah, Banyak yang salah mengartikan. oh banyak yang salah mengartikan. Yang sebenarnya seperti apa Mbah? Gak boleh tahu. Oh nggak boleh tahu ya. Oke. Mbahnya di sini dari sebelum pabrik ini dibuat atau setelah pabrik ini dibuat Mbah? Dari sebelum dibuat. Oh dari sebelum dibuat. Sebelum dibuat kalau boleh tahu di sini dulunya apa Mbah? Di sini Iya. gak perlu tahu. Oh nggak boleh tahu. Oke. Ini ngapain rame-rame di sini? Iya ini kan teman-teman pengen biar manusia itu pada tahu kalau di sini tuh tempatnya kan angker, jadi jangan sembarangan pada kesini begitu Mbak. Tujuan kami baik biar teman-teman manusia itu bisa menjaga hubungan baik dengan Mbah di sini, jadi nggak seenak-enak gitu loh Mbak. Nggak apa-apa ya Mbah, boleh Mbak? Iya mohon maaf sebelumnya.
Kalau mungkin kami kurang sopan, mohon maaf, Mbah. Mohon maaf ya, Mbah ya. Umurnya mbahnya ini kira-kira berapa ribu tahun? Satu abad. Lama ya. Mbah sama yang siluman ular di dalam itu mungkin tua siapa, Mbah? Katanya Di sini ada banyak. oh, ada banyak siluman ular. Boleh biar teman-teman tahu di mana aja, Mbah, kira-kira diberi ditunjukin tuh pakai tangan mungkin. Di depan berarti ini, Mbah. Di depan ada. Terus yang katanya di Cerobong itu bener apa enggak, Mbah? Ada. Ada. Mungkin lighting bisa deketin biar wajahnya jelas. Terus itu katanya yang paling besar yang mana, Mbah, siluman ularnya, Mbah? Besar. Cerobong. Oh, yang di Cerobong. Jadi itu bener besarnya secerobong itu, Mbah? Ya. Itu Mbah sama yang di Cerobong itu lebih tua siapa, Mbah? Lebih tua saya di sini. Oh, lebih tua Mbah di sini. Semuanya berarti tunduk sama Mbah di sini, Mbah. Iya. Mungkin dari Mbahnya ada yang pengen disampaikan buat kami bangsa manusia terkait pabrik di sini, Mbah. Gimana, Mbah? Mbah? Pesan-pesannya mungkin, Mbah, buat kami Kalian datang ke sini yang sopan. yang sopan ya, nanti mungkin kedepannya diperbaiki yang sopan. Kalian semua anak-anak muda. Iya, kami anak-anak muda. Ya. Lebih sopan lagi kalau datang ke wilayahnya orang. Ucapkan salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Gimana? Salamun ala man ittaba'al huda. Ini Mbahnya Islam atau bukan, Mbah? Saya bukan Islam. Nah, bukan Islam saya nggak boleh salam dong. Saya salamnya salamun ala man ittaba'al huda, begitu, Mbah, salam saya. Mbah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mbah? Yang mungkin orang-orang tuh banyak salah paham gitu loh terkait pabrik di sini, Mbah. Banyak yang bilang di sini memakan tumbal. Padahal Tidak sama sekali, melainkan dari pasukan-pasukan ular itu. Saya sering dituduh untuk ngambil tumbal. banyak yang nuduh Mbah katanya ngambil tumbal begitu, Mbah. Iya, Itu yang nuduh manusia atau banyak manusia-manusia. padahal itu dari siluman ularnya. Iya, Ya sedikit, Mbah. Tadi pas saya pertama ini siluman ularnya kayak marah banget gitu loh, Mbah, kayak nggak suka. Itu kenapa, Mbah? Memang wataknya amarah atau gimana, Mbah? karena kalian tidak izin Oh, izin ke siapa mungkin, Mbah? ke penghuni sini, terutama kepada saya. Oh iya. Tapi mungkin ya, Mbah, saya mewakili dari teman-teman karena sudah tahu seperti ini ternyata harus izin kepada Mbahnya. Saya pribadi mohon maaf ya, Mbah ya. Dimaafkan nggak, Mbah? Sama makhluk tuh, sama makhluk hidup. Gimana? Oh ya, iya. Oh, kodamnya. Ini macan ya, keluar ya, nggak apa. Karena apa? Ya, mau pulang ini. Oh, hati. Awas, kata. Awas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kontrol. Awas kaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Mas Waris. Kontrol. Pak itu di anu. Ya, Pak. Bis Mas. Bis. Ya, kasih tenaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Sudah langsung ditutup mana aja enggak apa-apa. Ya, nanti kita tambah. Ya, siap. Masa selawat. Kontrol, guys. Aja fokus nak. Kontrol. Ya. Masalah ini aja fokus ya. Ya. Ya, melas awak guys, turun dikit. Sudah, cukup. Pip. Tenang. Dah, Pak, dah selesai. Nanti bawa keluar aja langsung. Oh ya, siap. Di luar aja ya? Siap di luar. Ya. Ya, penutupannya di luar aja. Oke, teman-teman, alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin tadi bukan sedikit malah sangat tidak kondusif ya Mas Falah ya. Iya, betul sekali. Karena kayak mungkin banyak sini yang sudah berdatangan ke sini ya Mas Falah ya. Jadi kondisinya sudah tidak sangat kondusif. Mungkin tadi kalian sudah lihat di media publikasinya. Dan mungkin di sesi penutupan ini mungkin saya ingin memberikan sedikit kesimpulan bahwa ternyata kenapa pabrik di sini ini berjalannya hanya 3 tahun kurang lebih. Ini karena banyak salah paham sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa di sini pembangunannya tidak makan tumbal. Tadi ada yang mengatakan seperti itu Mas Falah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa di sini itu pembangunannya tidak melakukan perizinan gitu Mas Falah. Perizinan secara goib ya Mas Falah ya. Dan mungkin saya juga ingin bertanya kepada Mas Falah, mungkin bisa dijelaskan Mas Falah mengenai sosok yang tadi masuk di mediator itu sosoknya seperti apa, mungkin singgahnya itu di sebelah mana, biar mungkin teman-teman bisa membayangkan lah begitu Mas Falah. Dan mungkin edukasi yang jenengan tangkap dari mediator tadi itu apa Mas Falah, mungkin bisa diberikan. Ya, memang sangat banyak sekali pada berdatangan karena energinya itu sangat kental sekali. Apalagi kita datang ke tempat kantornya langsung ya, inti kantor, bekas kantor pabriknya. Waktu kita datang itu kita disambut, itu siapa itu. Jadi dari arah mana saja itu sudah memantau kita, entah dari arah cerobongnya sampai ke arah di dalamnya kantornya pun juga sudah memantau kita. Dari awal kita datang itu sudah berdiri melihat ada acara apa ini. Oh, ternyata untuk menyampaikan bahwa gaib itu ada. Kita itu misinya di situ. Nah, itu aja sih. Ya, mungkin itu dari Mas Falah ya. Mungkin dari Habib mungkin tadi pas menjadi mediator ada yang mungkin mau disampaikan perasaannya atau gimana mungkin Bib lah. Di penutupan ini mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman Bib. Ya intinya kalau kalian datang ke tempat yang baru kalian
datangi yang bukan wilayah kalian. Tadi dapat pesan juga lewat kontak batin, izin minimalnya salam sopan. Ya cukup sih kayak gitu aja sih, cuman tadi memang agak kurang suka. Jadi yang tadi penghuninya sosok orang tua kalau nggak salah ya, jadi itu memang berpesan seperti itu, harus izin. Jadi bukan cuma izin pada manusianya saja, tapi lebih ke gaib ya, mungkin Mbak Sidik. Seperti itu sih cukup. Mungkin Mas Zafar ada yang mau disampaikan mungkin terkait tadi proses mediumisasi untuk di penutupan ini, Mas Zafar, dan mungkin edukasinya boleh. Ya, yang tadi disampaikan oleh Mbak Fala, memang awal dari kita datang ke sini emang kita sudah disambut oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok yang di sini memang amat banyak, jadi nggak bisa terkontrol. Dari sesi mediator kita pun ada yang masuk, banyak sekali memang di sini. Ada yang silumannya banyak sekali di sini. Dan pesan untuk kalian semua, jika ingin meminta sesuatu, mintalah sama Allah. Jangan meminta sama hal-hal yang seperti ini. Jangan meminta hal-hal yang seperti menimbulkan syirik, dalam artian meminta togel, meminta pesugihan. Jangan seperti itu. Ya, cukup meminta sama Allah. Itu pesan. Mungkin Mas Zafar tadi di mediator Mas Faris ya, itu kayaknya begitu masuk itu langsung kayak atraktif gitu. Itu sebelumnya terjadi apa mungkin pas pemasukannya? Untuk itu yang masuk ke mediator pertama kita ya Mas Faris, itu sosok siluman ular yang di bawah cerobong. Oh, yang di cerobong yang terkenal itu ya? Iya. Itu memang tenaganya besar sekali, sampai-sampai dia masuk kembali. Sudah dikeluarkan, dia masuk kembali. Itu memang tenaganya besar sekali, sampai Habib Nadim pun kerasa Habib energinya Habib. Mas Fala pun juga ya Mas. Memang pada waktu penarikan juga pun saya amat terasa berat karena ya energinya besar gitu. Ya mungkin teman-teman itu di penutupan ya. Dan sebelumnya karena kami juga ada salah satu subscriber dari warga di kawasan Comal Baru ini, mungkin saya pengen bertanya setelah melihat proses syuting kami itu seperti apa. Karena tadinya itu penasaran pengen melihat proses syuting. Silahkan Mas, iya bergabung di sini sebelah saya. Ya, kamera bisa kelihatan mungkin ya. Ya Mas, namanya siapa Mas? Saya Vicky, warga desa Panglarangan, kebetulan dekat dari pabrik gulas ini. Ya, mungkin Mas Fikri masih pelajar atau? Ya saya kuliah sama ini kerja juga, kerja freelance kayak gitu. Ya. Ya, untuk Mas Vicky, setelah jenengan mengikuti syuting kami Project bersama sahabat goib ini, mungkin ada perasaan yang ingin disampaikan, mungkin Mas Vicky? Ya sebetulnya sih awalnya memang kayak nggak percaya kayak syuting kayak gini gitu ya. Terus kemudian lihat sendiri kok, oh ternyata kok memang ada kayak gitu. Ternyata dunia gaib itu memang ada. Jadi memang kita itu harus menghormati, bukan hanya menghormati sama manusia kayak gitu. Jadi sesama makhluk hidup lah yang ada di dunia ini itu memang harus saling mengasihi gitulah. Ya itu aja cukup. Ya mungkin teman-teman itu dari salah satu warga di dekat pabrik gula ini ya. Jadi memang beliau tadinya kurang percaya dengan syuting seperti ini, tapi akhirnya setelah langsung ini beliau ternyata percaya bahwa ini memang benar-benar asli. Begitu ya Mbak Wala ya. Mungkin di terakhir Kipang Kantor, mungkin ada yang mau disampaikan setelah kami merasa tegang seperti ini. Ada yang buat itu enggak biar lumer gitu, Ki, ada enggak Ki? Nih. Cemburup ya? Ya. Mungkin terakhir dari saya, ya nggak bisa berkata apa-apa lah. Tadi itu wah super
ya. Satu di sini lagi ditanya, di sini kemasukan, di sini kemasukan, di sini kemasukan. Saya ingin menjadi Iron Man gitu ya, biar bisa pokoknya menegakkan lah. Saya tuh ingin apa nih? Ya pengen ahli ini pengen ngejak lo, cuman kok nggak bisa gitu. Ya, saya nggak punya keahlian dalam spiritual seperti itu, jadi ya nonton saja, lihat apa nih mediator, glosor senang aja. Ya mungkin cukup itu saja. Dan jangan lupa nanti ini ngopi ya Mas. Ngopi. Oh ya ngopi. Ya ngopi. Oke. Sekian. Oke teman-teman, mungkin ini ya, dan di terakhir ada yang spesial, mungkin semua bisa berdiri. Mas Falah, Habib Nadim mungkin bisa berdiri ya. Ya boleh geser coba Mas, sini ya. Oke. Di terakhir ini kami karena sangat berterima kasih Bib dengan jenengan, terima kasih sudah mau kolaborasi dengan channel Al Project. Mbak Falah juga terima kasih sudah berkenan kolaborasi, sudah berkenan berbagi edukasi dan lain-lain. Dan bentuk dari terima kasih kami mungkin tidak bisa digambarkan dengan apa-apa, tapi ini hanya untuk mungkin sebatas apa ya, kenang-kenangan biar mungkin sampai tuwek gitu ya Bib ya. Ini akan terkenang di hati lah, dan akan lebih terkenang itu kalau ada ada properti. Jadi kalau melihat, wah aku keinget itu pas tuh kayaknya pas lagi sama Al Project gitu ya Mas Separ ya. Jadi biar ingat terus lah sama kita ya. Karena Habib Nadim juga termasuk salah satu konten kreator yang mensupport saya, yang selalu kalau ada pemberitahuan langsung memberitahu kepada kami. Jadi beliau ini luar biasa teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel Habib Nadim, yaitu Sahabat Goib ya, Nadim Habsi. Nanti kalian bisa kunjungi linknya di atas ini, bisa diklik. Sama-sama kontennya mistis, dan mungkin kenang-kenangannya Bib, silahkan coba ya. Ini kenang-kenangan dari Al Project Bib. Jadi mohon maaf lah, ini mungkin yang bisa kami berikan untuk kenang-kenangan biar sampai tua mungkin kita masih mengenal begitu Bib. Luar biasa. Mungkin bisa diterima Bib, mohon maaf Bib. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Nah, Project dibuka terus di Oh ya. Perlihatkan. Ya, ini kenang-kenangan dari Al Project untuk Habib Nadim dan juga Mas Falah ya. Mungkin diterima ya Bib ya. Siap, syukron kasir ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin Bib bisa tolong bantu katakan kepada teman-teman untuk yang suka subscribe gitu mungkin. Oke, boleh. Buat kalian ya yang nonton di rumah, yang lagi ngopi, mungkin lagi kumpul sama keluarga, bisa subscribe channelnya Al Project, karena di sini itu channel yang paling mengedukasi, nggak cuman mistis-mistisnya aja, tapi juga ada komedinya ya tadi ya. Ada komedinya, kalian bisa nggak boring lah nontonnya. Bisa subscribe, terus kalau kalian suka sama video ini bisa klik like-nya. Kalau yang nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Yang penting komen yang positif, oke? Yang sopan. Biar intinya kalau ada kritik atau apapun bisa kalian komentar di bawah. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ bareng sama adminnya Al Project. Siap. Oke teman-teman, mungkin di situ ya. Sampai jumpa mungkin di lain kesempatan, kita bisa collab lagi ya Bib ya. Boleh, nanti saksikan di channel Sahabat Goib. Nanti juga siapa nantilah dari pihak Al Project nanti juga bakal syuting di channel Sahabat Goib. Ditunggu aja videonya, stay tune terus. Oke, siap. Jadi tetap bersama Al Project dan bersama Nadim Habsi, gitu ya Bib ya. Siap. Oke, dari kami Al Project, terima kasih kalian sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Jika kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe, oke? Dan yang mau komentar, baik itu request tempat atau pengen jadi uji nyali, silahkan tulis di kolom komentar, begitu ya teman-teman. Oke, dari kami cukup, terima kasih. Salam Al Project.